Selamat, Anda menjadi pemenang Lazada M Rp 175 juta. Informasi lebih lanjut, info klik www.infolazada.ml. Next Talks proudly presents. Ya, pilar yang kedua yang bakalan kita bahas adalah keamanan digital atau digital safety. Yakni bagaimana tips aman dan nyaman berinteraksi di dunia maya. Tapi sebelum jauh ngobrolin tips dan triknya, aku mau nanya dulu nih, guys semua yang ada di seberang sana, pernah nggak sih dapat WA atau SMS atau email yang isinya kayak gini? Selamat, Anda menjadi pemenang Lazada M Rp 175 juta. Informasi lebih lanjut, info klik www.infolazada.ml. Atau berkah Ramadan, nomor Anda mendapatkan 100 juta rupiah. Info lebih lanjut silahkan klik tautan di bawah ini, www.promoramadan27.blogspot.com. Hati-hati kalau kita dapat SMS atau WA kayak gitu, ketika kita klik bisa jadi itu phishing. Apa itu phishing? Phishing itu berasal dari kata bahasa Inggris yang artinya memancing. Itu adalah salah satu cybercrime atau kejahatan di dunia maya yang harus kita hindari. Di mana phishing itu adalah pencurian data pribadi yang merugikan pengguna. Nah, di salah satu chapter kita di Cianjur sendiri pernah ada korbannya yang pernah diinfokan atau diberitakan di media massa setempat di Radar Cianjur. Jadi dulu Radar Cianjur pernah ngeberitain kalau ada 2 korban phishing. Jadi data-data pribadi korbannya tuh dicuri lalu diajukan untuk pinjaman online. Lalu beberapa saat kemudian si korbannya ditelepon untuk dimintain tagihan tertentu. Padahal dia secara pribadi nggak pernah daftar atau pinjam uang di pinjol tersebut. Nah, hati-hati, jadi jangan asal klik. Ketika kita klik bisa jadi informasi pribadi yang ada di perangkat kita, misalkan ya nama kita, alamat kita, nomor-nomor kontak yang ada di kontak kita, termasuk foto yang ada di galeri kita disedot tuh, dicuri data pribadinya oleh penjahatnya gitu ya. Next Talks. Nah, lalu pertanyaan selanjutnya, apa yang harus kita lakukan ketika kita dapat SMS atau WA seperti itu? Yang pertama, kalau nggak penting-penting amat, mendingan abaikan aja atau blok juga boleh, karena kan SMS atau WA yang mengganggu gitu ya. Yang kedua adalah jangan panik, tentu saja ya. Setelah jangan panik gitu ya, jadi jangan panik dan jangan asal klik. Lalu yang selanjutnya adalah cermati alamat situs gitu ya. Tadi kan ya ada kata-kata selamat, Anda mendapatkan 175 juta. Informasi lebih lanjut silahkan klik tautan di bawah ini gitu ya. Misalkan www.lazada.blogspot.com. Nah, cermati alamat situs. Pilihlah hanya situs yang terpercaya. Nah, biasanya .blogspot.com atau wordpress.com itu abaikan saja karena itu hostingan gratis yang bisa diakses oleh siapa aja. Karena biasanya perusahaan-perusahaan profesional biasanya situs di internetnya, websitenya belakangnya .com atau .commercial atau .co.id, artinya perusahaan komersil yang ada di Indonesia. Atau misalkan beberapa waktu lalu juga sempat heboh soal bantuan kuota belajar pas zaman COVID gitu ya. Informasi lebih lanjut gitu ya, silahkan klik tautan di bawah ini. Kalau misalkan dia dari lembaga pendidikan biasanya .ac.id itu terpercaya, .academia.id. Lalu biasanya institusi pemerintahan biasanya belakangnya .gov gitu ya, gov.gov.id. Selanjutnya jika teman-teman dapat SMS nih ya, pakai nomor personal misalkan 0856, nah itu abaikan saja karena biasanya perusahaan-perusahaan yang resmi gitu ya, kalau misalkan mau ngirimin SMS blast, mereka langsung aja pakai nama mereka sendiri, misalkan BCA Finance gitu, BRI Point, nggak pakai nomor personal kayak 0819 seperti itu. Next Talks. Lalu gitu ya, bagaimana upaya pencegahan yang bisa kita lakukan gitu ya, biar nggak jadi korban? Yang pertama adalah update diri tentang cybercrime gitu ya. Jadi kita tentu saja ya harus memperkaya diri kita dengan informasi tentang kejahatan di dunia cyber. Bukan cuma phishing, tapi kejahatan di dunia cyber lainnya. Yang kedua tentu saja, jangan asal klik. Kalau kita dapat info tersebut gitu ya, SMS, informasi tersebut lewat email, nah ada nih teknik namanya hover. Hover tuh artinya kalau misalkan kita dapat email terus disuruh klik, nah kita bisa arahkan mouse kita gitu ya ke tombol klik yang warna hijau tersebut, tapi jangan dulu diklik. Nah, biasanya di sudut kiri bawah di layar laptop kita biasanya suka ada alamat situs yang dituju. Nah, kalau terpercaya boleh masuk, tapi kalau enggak mendingan jangan, bisa jadi itu phishing. Karena si phishing ini alamat situsnya sering menyerupai alamat asli. Misalkan ya, kalau Google, kita kan tahu Google tuh O-nya 2, www.google.com misalkan. Nah, phishing ini bisa jadi menyerupai alamat
alamat situs, misalkan O-nya jadi 1 atau O-nya jadi 3 atau diganti jadi I, jadi Giggle misalkan seperti itu. Nah kalau kita nggak terlalu cermat bisa jadi kita jadi korban phishing. Lalu tips yang selanjutnya adalah gunakan antivirus. Nah, dan update aplikasi versi terbaru. Jadi kalau misalkan kita pakai pakai video misalkan YouTube. Nah, kalau YouTube-nya minta diupdate, update aja. Instagram kita minta diupdate, update aja. Karena biasanya ketika misalkan kita ngupdate gitu ya dengan versi terbaru, sistem keamanan di media sosial tersebut juga ikut terupdate biasanya. Next Talks. Yang selanjutnya adalah gunakan password yang sulit. Mohon maaf ya, mohon izin. Tanpa mengurangi rasa hormat, perlakukanlah our password like our underwear. Waduh. Jadi perlakukanlah password kita layaknya kita pakai pakaian dalam. Artinya apa? Pakaian dalam kita kan nggak pernah diperlihatkan ke ranah publik. Jadi informasi pribadi kita. Nah, begitupun dengan password. Nggak boleh nih yang lagi bucin-bucin tukeran akun Instagram, tukeran passwordnya itu nggak boleh gitu. Karena bisa disalahgunakan. Jadi ranah pribadi kita aja nggak boleh disebarin ke publik dan diganti secara berkala. Pakaian dalam kan kayak gitu, misalkan 2 bulan sekali atau 3 bulan sekali. Dan gunakan password yang kuat, minimal 8 karakter gitu ya, gabungan dari huruf besar, huruf kecil, dan angka. Next Talks. Dan selanjutnya adalah pastikan keamanan website. Jadi sebelum klik, nah biasanya kan kalau di link itu suka ada simbol gembok kebuka gitu ya, ada simbol gembok ketutup. Nah, kalaupun memungkinkan, pilihlah hanya dengan simbol gembok ketutup. Karena apa? Simbol gembok tertutup itu adalah mengartikan bahwa website tersebut sudah aman gitu ya dan terpercaya. Terus kalau di link juga suka ada ya HTTP, ada HTTPS gitu ya. Kalaupun memungkinkan, pilihlah yang HTTPS karena S-nya sendiri adalah secure. Artinya link-link atau website yang alamatnya HTTPS itu artinya sudah aman dan terpercaya. Dan selanjutnya adalah waspada jika diminta data pribadi. Kebetulan teman-teman dan guys semuanya yang ada di seberang sana, saya tuh adalah ibu dari 3 orang anak. Nah biasanya setiap hamil saya tuh suka, ini cerita dikit ya, suka nginstal aplikasi hamil, informasi kehamilan gitu. Saya pergi ceritanya ke Google Store gitu ya, pengen nginstal aplikasi kehamilan untuk update perkembangan janin saya. Tapi ketika saya install, tiba-tiba si aplikasi kehamilan tersebut minta izin ke saya, katanya gini, bolehkah perangkat ini mengakses kontak Anda? Loh kok? Apa hubungannya gitu ya? Saya pikir apa hubungannya sih aplikasi kehamilan dengan dia mengakses kontak saya. Terus bolehkah aplikasi ini mengelola kamera Anda, mengelola galeri Anda? Nah kalau kita izinkan yes tanpa dibaca dulu, nah bisa jadi dia akan dengan bebas mengobrak-abrik gitu ya data-data penting yang ada di perangkat kita, termasuk foto-foto pribadi yang ada di galeri kita. Nah makanya teman-teman cermati gitu ya, ketika kita nginstal gitu ya, ketika dimintai data pribadi itu jangan mau, karena data pribadi seharusnya adalah kekayaan pribadi kita, nggak boleh diakses oleh orang lain. Begitu teman-teman. Nah yang terakhir, pertanyaan terakhir, kalaupun kita misalkan jadi korban phishing, gimana dong? Nah pas waktu zaman saya kuliah dulu juga profesor saya pernah ngirimin pesan gitu ya di grup WhatsApp gitu ya. Mohon maaf teman-teman jika ada yang mengatasnamakan saya gitu ya, meminta uang dengan jumlah tertentu, harap abaikan karena itu penipuan. Nah sebetulnya phishing ini bukan cuma merugikan secara material, tapi juga secara moral. Nah si pembimbing saya itu kan, supervisor saya itu profesor tersebut jadi tercoreng gitu ya kalau ada yang tertipu gitu. Nah kalau teman-teman jadi korban, yuk kita sama-sama jadi pemutus mata rantai si phishing tersebut dengan cara apa? Lapor. Lapornya di hotline 1-500-655 atau kumpulin semua buktinya dan laporkan ke aduankontel@mail.kominfo.go.id. Karena apa? Karena udah ada regulasinya di Undang-Undang Informasi dan Transaksi Elektronik atau UU ITE yang nggak main-main. Ancamannya, hukuman kurungan penjara sampai dengan 6 tahun dan denda sampai dengan 1 miliar. Semoga bermanfaat. Next Talks. Sip, kita masih ada di pilar kedua, yakni keamanan digital. Selain tadi tips dan trik cara menghindari phishing, ini ada tips jitu yang kedua, namanya 2FA atau Two Factor Authentication. Two Factor Authentication itu apa sih? Two Factor Authentication ini adalah sebuah settingan di media sosial kita, di Google ada, di Facebook ada, di WhatsApp ada, yang bisa memfasilitasi kita hanyalah pemilik akun yang bisa mengakses akunnya tersebut. Contoh, misalkan ya, aku sering pakai Instagram di
tab ini ya, gitu ya, di tab gitu ya. Tiba-tiba suatu hari ada perangkat asing nih yang coba ngakses akun Instagram milik saya. Misalkan tiba-tiba ada laptop Asus misalkan ya, yang coba ngakses Instagram milik saya gitu. Nah, si sistem 2FA atau two factor authentication ini atau autentifikasi dua arah ini bakalan ngasih tahu ke kita, ngasih notifikasi lewat email biasanya ya. Hai Asri, ada perangkat baru yang mencoba mengakses akun Anda, misalkan yakni Asus dengan merek bla 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 gitu ya. Apakah itu Anda? Jika itu Anda akan diberi akses, kalau tidak ya udah diabaikan. Segitu kerennya teman-teman, segitu kerennya ngejagain akun kita dan caranya gampang banget. Tadi udah disebutin di Google ada, di Facebook ada, dan di WhatsApp ada. Tapi karena kayaknya mungkin kebanyakan di antara kita lebih seringnya menggunakan pakai WhatsApp ya. Nah, di video kali ini kita bakalan ngebahas bagaimana cara aktivasi 2FA atau two factor authentication ini lewat aplikasi WhatsApp. Yang pertama tentu saja kita masuk ke setelan atau bahasa Inggrisnya setting. Kemudian tap titik 3 di pojok kanan atas, kemudian pilih akun. Itu cara yang pertama. Terus yang kedua, pada daftar menu, kemudian pilih verifikasi dua langkah atau two factor authentication. Kemudian langkah selanjutnya adalah pada menu verifikasi dua langkah, tap aktifkan yang tombol hijau tersebut. Setelah kita klik, kita akan diminta memasukkan PIN dan konfirmasi PIN 2 kali. Biasanya PIN ini bentuknya angka, jumlahnya 6 digit gitu. Nah, selain itu, selanjutnya adalah tambahkan alamat email untuk menerima tautan yang dapat menonaktifkan verifikasi dua langkah seandainya lupa PIN. Nah, biasanya harusnya kita nempelin email aktif kita ya. Seandainya kita lupa gitu ya passwordnya gitu ya, kita bisa konfirmasi lewat email. Selesai, verifikasi dua langkah Anda sudah aktif. Next Talks. Semoga bermanfaat.